Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Hanifah dengan NIM 220431113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian dividen ini yaitu dapat melalui saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah surat berharga berbentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban yang menyangkut andil kepemilikan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah saham preference. Sesuai dengan namanya itu preferen atau preferensi atau prioritas atau keistimewaan. Yaitu jenis saham yang memberikan prioritas atau keistimewaan lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Prioritas-prioritas tersebut diantaranya itu yang pertama, preferensi saat pembagian dividen, di mana pemilik saham preferen lebih didahulukan pada saat pembagian dividen dibandingkan pemilik saham biasa. Yang kedua yaitu preferensi saat pembagian aset dalam proses likuidasi perusahaan. Likuidasi di sini maksudnya pembubaran perusahaan dapat terjadi apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Maka pemilik saham preferen akan lebih didahulukan dalam pembagian aset dibanding pemilik saham biasa. Selanjutnya itu dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya sesuai dengan nilai wajarnya. Yang keempat adalah dapat ditarik kembali sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan. Hal ini dapat bertujuan untuk menstabilkan nilai pasar saham perusahaan. Yang kelima itu tidak memiliki hak suara dalam kebijakan dan keputusan perusahaan. Yang keenam, bersifat dividen dapat bersifat kumulatif dan bersifat partisipatif. Selanjutnya itu dapat dijual kepada pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Selanjutnya, untuk memudahkan kita, pembagian dividen ini sesuai dengan yang disebutkan tadi, yaitu dapat bersifat kumulatif dan partisipatif. Apa itu kumulatif? Kumulatif kata kuncinya adalah akumulasi. Berarti, apabila perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya, maka dividen di tahun tersebut dapat diakumulasikan ke tahun sekarang atau di tahun depan. Sedangkan itu untuk partisipatif itu tambahan dividen. Maksudnya itu memungkinkan pemilik saham mendapatkan tambahan dividen setelah pembagian atau pengalokasian dividen untuk pemilik saham biasa. Contoh untuk pembagian dividen yaitu pada 1 November 2020 PT ABC melakukan pembagian dividen secara tunai 100 juta rupiah kepada para pemegang saham. Komposisi pemegang saham yaitu saham preferen 5% dengan total nominalnya 200 juta dan saham biasa dengan total nominal 600 juta. Selama tahun 2017, 2018, dan 2019, PT ABC tidak membagikan dividen karena kebutuhan investasi. Diasumsikan, komposisi pemegang saham tidak berubah selama 2017 hingga 2020. Maka yang pertama, untuk bersifat non-kumulatif dan non-partisipatifnya, yaitu tidak ada akumulasi dan tidak ada tambahan dividennya, maka perhitungannya adalah 5% dikali 200 juta untuk saham preferennya, maka totalnya itu 10 juta. Dan sisanya untuk saham biasa, di mana kita dapatkan dari total jumlah dividen yang dibagikan itu 100 juta, dikurang untuk saham preferen itu sebesar 10 juta, maka sisa untuk saham biasa adalah 90 juta. Selanjutnya yaitu untuk sifat kumulatif dan non-partisipatif. Berarti adanya akumulasi tetapi tidak menerima tambahan dividen. Karena pada tahun sebelumnya itu 2017, 2018, 2019, perusahaan tidak membagikan dividen selama 3 tahun ini, maka akumulasinya yaitu 3 dikali 5% dikali 200 juta, maka akan menghasilkan 30 juta rupiah. Dan untuk tahun berjalannya itu 5% dikali 200 juta, hasilnya adalah 10 juta rupiah. Maka sisa untuk saham biasanya kita dapatkan itu dari 100 juta
dikurang 30 juta dikurang 10 juta, menghasilkan 60 juta rupiah. Selanjutnya itu untuk bersifat non-kumulatif dan partisipatif penuh. Untuk non-kumulatif berarti tidak ada akumulasi tahun-tahun sebelumnya, dan partisipatif penuh berarti adanya kemungkinan tambahan dividen. Maka kita cari dahulu dividen tahun berjalannya, yaitu untuk saham preferen itu 5% dikali 200 juta sebesar 10 juta. Di sini kita asumsikan total dividen tahun berjalannya adalah 60 juta. Maka untuk dividen tahun berjalan saham biasanya adalah 50 juta. Untuk dividen partisipatif sendiri, kita harus mencari pertama yaitu tingkat partisipasinya atau persentasenya. Untuk mendapatkan persentase ini, itu kita cari dengan total dividen tersedia untuk partisipatif dibagi dengan total nominal saham. Dividen tersedia untuk partisipatif, kita cari dengan 100 juta dikurang 60 juta, yaitu dividen tahun berjalannya, maka sisanya 40 juta. Sedangkan untuk total nilai nominal sahamnya itu 200 ditambah 600 juta, yaitu sebesar 800 juta. Maka persentase tingkat partisipasinya dapat kita cari dengan 40 juta dibagi 800 juta. Maka akan menghasilkan 5%. Maka kita cari untuk dividen partisipatif saham preferennya, yaitu dari 5% dikali 200 juta sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk saham biasanya itu 5% dikali 600 juta sebesar 30 juta rupiah. Maka jumlah untuk pemilik saham preferen untuk dividen tahun berjalan dan dividen partisipatifnya itu 20 juta, sedangkan untuk pemilik saham biasa itu 80 juta. Selanjutnya itu untuk bersifat kumulatif dan partisipatif penuh. Maka kita akan mencari terlebih dahulu akumulasi tahun sebelumnya, yaitu 3 dikali 5% dikali 200 juta, senilai 30 juta. Dan untuk tahun berjalannya itu 5% dikali 200 juta, 10 juta, dan saham biasanya 50 juta. Hal ini tadi kita asumsikan total dividen tahun berjalannya ada 60 juta. Maka untuk dividen partisipatifnya, untuk mencari tingkat partisipasinya, kita harus tahu terlebih dahulu sisa dividen partisipatifnya. Ini kita dapatkan dari 100 juta dikurang 60 juta dikurang 30 juta, maka menghasilkan 10 juta. Untuk tingkat partisipasinya ini yaitu dari 10 juta dibagi 800 juta, dikali 100 yaitu 1,25%. Maka besarnya dividen partisipatif untuk saham preferennya itu 1,25% dikali 200 juta, sebesar 2.500.000, dan untuk saham biasa itu 1 juta, 1,25% dikali 600 juta, sebesar 7.500.000. Maka jumlah untuk pemilik saham preferen yaitu sebesar 30 juta ditambah 10 juta ditambah 2.500.000 yaitu 42.500.000. Dan untuk saham biasa itu 50 juta ditambah 7.500.000 sebesar 57.500.000. Sehingga totalnya lagi itu sebesar 100 juta, di mana sesuai dengan di soal, pembagian dividen yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Ada 4 jenis, yaitu tunai, aset properti, likuidasi, dan saham. Untuk jenis-jenis dividen ini, dividen bersifat mengurangi total ekuitas, kecuali dividen saham. Dan untuk pembagian dividen, perlu dipertimbangkan tanggal-tanggal pengumuman, pencatatan, dan pembayaran. Pencatatan ini bersifat administrasi, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui nama-nama yang berhak untuk menerima dividen. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen tunai maksudnya itu dividen yang dibagikan dengan uang tunai. Dividen tunai biasanya tidak mempertimbangkan saham-saham treasury. Contohnya pada PTX pada tanggal 15 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar Rp100 per saham atas 75.000 lembar saham yang dibayarkan pada tanggal 5 Juli kepada seluruh pemegang saham, tetapi tercatat pada tanggal 20 Juni. Maka jurnal yang kita perlukan yaitu pada saat pengumuman
Pada tanggal 15 Juni adalah laba ditahan di debit 7.500.000 dan hutang dividen di kredit 7.500.000. Ini kita dapatkan dari Rp100 dikali 75.000 lembar saham. Untuk pencatatan, tidak diperlukan jurnal karena pencatatan bersifat administrasi. Selanjutnya untuk pembayaran pada tanggal 5 Juli, jurnalnya adalah utang dividen di debit sebesar 7.500.000 dan kas di kredit sebesar 7.500.000. Yang kedua itu dividen aset atau properti. Untuk dividen yang dibagikan selain berupa dividen tunai, maka kita perlu menghitung nilai wajarnya. Contohnya pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan ABC mengumumkan pembagian dividen properti berupa peralatan dan akan dicatat tanggal 20 Januari, tetapi diserahkan pada tanggal 25 Januari 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, peralatan mempunyai nilai buku Rp60.000 dengan nilai pasarnya Rp80.000. Pada tanggal 25 Januari 2019, peralatan tersebut mempunyai nilai pasar Rp100.000. Maka untuk pengumuman tanggal 31 Desember, jurnalnya adalah investasi ekuitas atau peralatan sebesar Rp20.000 dan keuntungan yang belum direalisasikan sebesar Rp20.000. Hal ini kita dapat dari nilai pasar dikurang nilai buku. Keuntungan kita tentukan dari nilai pasar lebih besar dari nilai buku. Dan laba ditahan di debit sebesar Rp80.000 serta hutang dividen properti sebesar Rp80.000 di kredit. Sedangkan untuk pencatatan tidak ada jurnal, dan untuk pembayaran tanggal 25 Januari itu jurnalnya adalah utang dividen properti di debit Rp80.000 dan peralatan di kredit Rp80.000. Untuk investasi kuitas Rp80.000. Selanjutnya adalah dividen likuidasi, yaitu dividen apapun yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Contohnya adalah PTX mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar Rp1 juta. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan Rp750.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Maka pada saat pengumumannya kita jurnal yaitu laba ditahan di debit Rp750.000, agio saham biasa Rp250.000 di debit. Hal ini kita dapatkan dari 1 juta dikurang Rp750.000. Dan hutang dividen di kredit 1 juta. Sedangkan pada saat pembayarannya, jurnalnya adalah hutang dividen di debit sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya adalah dividen saham, yaitu dividen yang berupa lembar-lembar saham. Jika dividen saham kurang dari 20 hingga 25% dari jumlah saham yang beredar, maka perusahaan mentransfer nilai pasar wajar dari laba ditahan. Contohnya itu perusahaan ABC mempunyai 50.000 lembar saham beredar dengan nilai nominal 180.000. Pada tanggal 5 April, perusahaan mengumumkan dividen saham sebesar 6% yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei, tetapi dicatat pada tanggal 2 Mei. Dan harga pasar saham adalah Rp210.000 per lembar saham. Maka jurnal yang kita butuhkan adalah untuk pada saat pengumuman tanggal 5 April, yaitu dividen saham di debit, yaitu kita cari dengan 6% dikali 50.000 dikali Rp210.000. Dan dividen saham yang dapat dibagikan di kredit yaitu 6% dikali 50.000 dikali Rp180.000, serta agio saham yaitu dari 6% dikali 50.000 dikali Rp30.000. Rp30.000 ini itu kita dapatkan dari Rp210.000 dikurang Rp180.000. Maka hasilnya itu Rp90 juta. Dan untuk pencatatan tanggal 2 Mei tidak diperlukan jurnal, serta untuk pembayaran tanggal 5 Mei, jurnalnya adalah dividen saham yang dibagikan di debit Rp540 juta, serta saham biasa di kredit Rp540 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.